Ya, pemirsa, kita sampai di segmen terakhir, waktu kita sangat terbatas. Saya kepada Pak Eriko untuk memberikan closing statement, kiranya komitmen dari tim sukses sendiri betul-betul supaya memanfaatkan kampanye kedua ini semaksimal mungkin, lebih ke arah program, kemudian tidak menyerang mengenai tim sukses di pasangan nomor urut 3. Ya, tentunya kami menyambut baik ya, seperti kemarin kami juga di dalam media televisi bersama dengan Pak Mardhani Alisera sebagai ketua tim pemenangan dari Paslon 3, kami berkomunikasi dan ada satu komitmen bahwa dalam putaran kedua ini tidak lagi menyangkut hal-hal yang berbau sara atau berbau primordial. Ini kita tapi juga tidak membiarkan loh Pak, kalau misalnya tentu ada tidak membiarkan, tentu harus ada satu ketegasan. Kalau tentu kalau dari kami tentu itu sudah dibuktikan pada saat putaran pertama, kita yang menjadi satu katakan viktimnya dan kita merasakan akibatnya itu memang cukup mempengaruhi seperti itu. Itu yang membuat kita menjadi pada saat kemarin untuk menjadi satu putaran itu belum tercapai kan seperti itu. Nah, tetapi hal inilah yang menarik. Di putaran berikut ini kami meyakini bahwa tentu masyarakat DKI yang sudah dewasa dan sudah betul-betul memahami dan bisa berkomunikasi secara langsung, interaktif, begitu juga melalui sosial media, melalui media cetak, televisi, tentu akan melihat siapa tentu pemimpin yang akan dipilih, tentu siapa gubernur yang akan dipilih, dan kami meyakini bahwa tentu masyarakat DKI tidak akan ingin mencoba-coba, tentunya inginnya ya sesuatu hal yang pasti. Karena hal ini sudah kami alami pada saat periode yang lalu, di mana H-14 juga itu kita masih tertinggal. Tetapi pada saat finishingnya ya kita berharap yang semoga juga Pak Ahok juga nggak offside lagi begitu Pak kalau ngomong. Baik, saya ke Pak gimana? Ya, saya kira hal yang sudah dilakukan pada putaran pertama ya akan juga dilakukan pada putaran kedua. Kita akan objektif menyampaikan berbagai macam program kepada masyarakat. Tetapi bahwa juga mesti kita memahami di lapangan ini, artinya masyarakat kan punya berbagai macam pertimbangan ketika mereka harus memberikan pilihan. Sebagian masyarakat kita menggunakan pertimbangan rasionalitas, sebagian menggunakan pendekatan emosi. Itu sesuatu yang tumbuh dalam proses demokrasi di Indonesia, ya. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika seorang memberikan pilihan karena pertimbangan emosi itu sesuatu yang buruk, ya tidak bisa juga kita simpulkan seperti itu. Tapi itulah dia budaya politik. Tapi tentu harus ada sifat dari yang ada di lapangan. Tapi yang penting Pak Ego tidak membuat orang lain harus sependapat dengan dia. Kalau misalnya itu kan menjadi persoalan juga. Nah itu dari tim sukses. Ya nggak akan ada yang bisa memaksa masyarakat untuk memilih. Kan yang bisa dilakukan oleh paslon dan timnya adalah melakukan sosialisasi, visi, misi, program dan sebagainya. Tapi kemudian masyarakat punya pertimbangan lain, itu juga adalah fakta juga. Dan tidak kalah pentingnya menurut saya bahwa black campaign juga sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Menebar fitnah, misal contoh. Fitnah, kalau Pak Anies jadi KJS ditarik, KJP ditarik, itu kan fitnah jelas-jelasan. Ya, saya tidak ingin mengatakan tim sana yang melakukan, tetapi bahwa fitnah di lapangan itu ada. Jadi bukan cuma sekedar tema-tema sara, memfitnah orang, bahwa ini korupsi dan sebagainya, itu fitnah-fitnah itu juga harus dan itu terjadi pada semua pasangan calon ya. Artinya ini kan sisi-sisi yang perlu diperbaiki ke depan. Hal itu juga. Selalu disampaikan sumber waras. Itu adalah fakta di lapangan yang memang nyata. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita di tim pemenangan masing-masing ada komitmen demikian. Nanti biar masyarakat yang akan menilainya. Baik, Pak Kris. Jadi saya sangat optimis putaran kedua akan lebih sejuk ya dengan janji tokoh-tokoh berdua ini, karena juga yang saya khawatirkan, masyarakat khawatirkan adalah tentu banjir fitnah dan segala macam, terutama menurut saya produksi permusuhan dan kebencian karena primordial itu jangan sampai diteruskan. Karena apa? Kalau putaran kedua masih banjir tsunami dengan produksi kebencian dan permusuhan, maka siapa sih yang kalah? Dua-dua kalah. Dan masyarakat yang akan jadi korban. Yang menang siapa? Yang menang adalah orang yang mau mengembangkan nasionalisme eksklusif. Lalu siapa yang kalah? Yang kalah warga Jakarta adalah siapa? Tidak cuma warga Jakarta, keindonesiaan yang kalah, kebinekaan tunggal ikaan yang kalah. Oleh karena itu kita sambut pertemuan tokoh berdua ini bahwa putaran kedua disongsong dengan apa? Dengan perdebatan-perdebatan yang mencerdaskan dan mendidik rakyat. Saya kira begitu. Baik. Amin, Pak Kris. Terima kasih telah bersama kami. Pak Ego terima kasih. Pak Eriko juga terima kasih. Selamat malam. Terima kasih lagi Anda menyimak. Terima kasih. Demikianlah Prime Time Talk pada kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube dan juga Instagram atas nama Kerabat Kerja Bertugas. Saya Kevin Eka ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.